Assalamualaikum, apa kabar pemirsa, khususnya mahasiswa STIE PGRI Sukabumi. Senang berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi. Sebelumnya kita sudah belajar atau membahas mengenai analisis korelasi dan analisis determinasi. Nah, apabila data yang kita analisis saat itu memiliki skala pengukuran interval atau rasio serta memenuhi syarat distribusi seperti normalitas, linearitas, dan sebagainya, maka setelah analisis korelasi dan analisis determinasi dapat dilanjut ke analisis regresi. Apa itu analisis regresi? Regresi berarti ramalan atau prediksi. Nah, dengan analisis regresi, nilai suatu variabel terikat dapat diprediksi oleh nilai variabel bebasnya. Dengan analisis regresi, nah, kita jadi bisa memprediksikan berapa nilai suatu variabel terikat kalau nilai variabel bebasnya berubah, gitu ya. Nah, kemudian analisis regresi itu dikategorikan lagi. Ada analisis regresi linier, yaitu analisis regresi yang variabel bebasnya berpangkat 1. Selanjutnya, jika yang dianalisis pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, maka disebut analisis regresi linier sederhana. Kemudian jika yang dianalisis pengaruh lebih dari satu variabel bebas, nah analisis tersebut disebut analisis regresi linier berganda. Nah, sekarang kita fokuskan kepada analisis regresi linier sederhana. Untuk menganalisis regresi linier sederhana, targetnya adalah kita membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Sehingga setelah terbentuk persamaan tersebut, kita bisa memprediksikan nilai variabel Y tersebut ketika nilai variabel X-nya berubah. Untuk bisa membentuk Y sama dengan A plus BX, tentu kita harus tahu nilai A dan nilai B. X adalah nilai variabel bebas, kemudian Y adalah nilai atau data variabel terikatnya. N itu adalah banyaknya data atau banyaknya nilai pengamatan. Kemudian A adalah konstanta, apa merupakan nilai standar Y walaupun X-nya 0. Misal, kita semua sepakat bahwa konsumsi masyarakat itu dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat itu sendiri. Semakin besar pendapatan, biasanya konsumsinya semakin besar. Apakah ketika tidak ada pendapatan tidak ada konsumsi? Kan tidak, ya. Ketika misalnya seseorang sedang jobless, misalnya baru resign dari pekerjaannya sehingga dia tidak memiliki pendapatan, maka akan ada konsumsi standar. Nah, misalnya saja dia kan perlu makan, tentu walaupun dia nggak ada pendapatan, dia tetap ada konsumsi. Misalnya minta ke orang tuanya hanya untuk sekedar makan, atau misalnya berhutang ke warung. Sepertinya B itu adalah koefisien regresi. Nah, apa yang dimaksud dengan koefisien regresi? Koefisien regresi adalah derajat kemampuan nilai X dalam mengendalikan nilai Y. Artinya apa? Kalau nilai B-nya itu kecil, berarti kemampuan X mengendalikan Y itu kecil juga. Nah, jadi ini agak mirip dengan nilai koefisien korelasi, gitu ya. Nah, sehingga ketika B-nya koefisien regresinya besar, maka pengaruh X terhadap Y akan sangat besar. Kemampuan X mengendalikan Y akan sangat besar. Nah, baik, untuk lebih jelas kita ke contoh kasus.
Nah, contoh kasus ini persis dengan contoh kasus ketika analisis korelasi dan analisis determinasi. Nah, PT DZH melaksanakan dan menganggarkan kegiatan promosi dengan tingkat yang berbeda di 5 cabangnya. Tingkat penjualan di kelima cabang tersebut pun bervariasi. Sebelumnya telah dianalisis hingga diketahui bahwa ternyata terdapat hubungan yang sangat kuat antara promosi dengan penjualan pada PT DZH. Ternyata Direktur PT DZH juga ingin mengetahui berapa kira-kira penjualan atau berapa prediksi penjualan jika kegiatan promosi ditingkatkan lagi menjadi 20 juta rupiah. Sebagaimana kita lihat di sini, terdapat 2 variabel yaitu promosi dan penjualan. Jadi kasus kita di sini adalah terdapat 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, kalau kita ingin menganalisis pengaruh 1 variabel bebas dan 1 variabel terhadap 1 variabel terikat, berarti analisis yang kita gunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Targetnya adalah membangun persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana X-nya adalah promosi di sini atau data-data mengenai promosi, kemudian Y-nya adalah penjualan. Sebagaimana sering disampaikan sebelumnya, apabila kita ketemu rumus-rumus statistika yang ada sigma-sigmanya sebagaimana rumus untuk mencari nilai A dan nilai B tersebut, maka untuk memudahkan kita kerjakan dalam bentuk tabel. Kolom pertama selalu untuk nomor urut data, baris terakhir selalu untuk sigma. Selanjutnya, kolom berikutnya adalah tentu saja kita masukkan nilai salah satu variabelnya. Kita masukkan dulu nilai variabel bebasnya atau nilai variabel X-nya. Di sini tadi kita sepakat bahwa variabel X-nya adalah promosi. Maka kolom yang selanjutnya adalah untuk data-data variabel terikatnya atau variabel Y-nya. Kita tadi sepakat variabel Y-nya adalah penjualan. Nah, mari kita mulai berhitung menggunakan rumus. Kita cari dulu nilai A-nya. Berapa sigma Y? Kita jumlahkan 12 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 26 ditambah 28. Hasilnya adalah 113. Dikali dengan sigma X kuadrat. Nah, berarti di sini kita harus membuat dulu kolom X kuadrat sehingga nanti bisa dicari nilai sigmanya. X kuadrat berarti X dikuadratkan, berarti 3 dikuadratkan dan seterusnya sampai dengan 13 dikuadratkan, hasilnya adalah 196. Kemudian kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. 9 ditambah 36 ditambah 81 ditambah 100 tambah 169 dengan nilai sigma X kuadrat adalah 395. Kemudian dikurangi dengan sigma X. Nah, kita harus hitung dulu sigma X-nya. Di sini X-nya sudah ada, tinggal kita jumlahkan 41. Jadi sigma X-nya adalah 41 dikali dengan sigma XY. Berarti kita harus dulu bikin kolom XY ya. Terus kita cari sigmanya nanti ya. Berarti 3 dikali 12, 6 dikali 23 dan seterusnya. Hasilnya adalah 1014. Berarti sigma XY-nya adalah 1014. Kemudian dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat. N itu adalah banyaknya data. Di sini banyaknya data ada 5, baik untuk variabel X maupun variabel Y.
ada 5, kemudian dikali sigma X kuadrat. Nah, tadi kita sudah temukan nilai sigma X kuadrat, yaitu 395. Nah, kemudian dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, sigma X sudah ketemu tadi 41, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 1681. 44.635 dikurangi 41.575, hasilnya adalah 3.061. Kemudian 1975 dikurangi 1.681, hasilnya adalah 294. 3.061 dibagi dengan 294, hasilnya adalah 10,41, sehingga diketemukan nilai A-nya adalah 10,41. Sekarang kita hitung nilai B-nya. B adalah N dikali sigma XY, N-nya adalah 5, kemudian sigma XY-nya adalah 1014, dikurangi dengan sigma X 41, kemudian dikali dengan sigma Y-nya 113, dibagi dengan N5 dikali sigma X kuadrat atau jumlah dari X kuadrat adalah 395, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan atau 41 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1,49. Nah, sehingga diketemukan nilai A-nya 10,41 dan B-nya adalah 1,49. Dengan demikian, maka dapat dibangun persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A-nya 10. Kan awalnya Y sama dengan A plus BX. A-nya 10,41, B-nya adalah 1,49. Sehingga bisa dibangun persamaan regresi Y sama dengan 10,41 ditambah 1,49X. Nah, dengan persamaan tersebut kita bisa memprediksikan berapapun nilai Y-nya ketika nilai X-nya berubah. Bagaimana jika nilai X-nya 20? Nah, berapa kira-kira nilai Y-nya, prediksinya atau ramalannya? Nah, jika X-nya atau promosinya ditingkatkan menjadi 20, berapa Y-nya? Maka tinggal kita masukkan X-nya ke sini 20. Nilai X-nya 20 berarti Y-nya adalah 10,41 ditambah 1,49 dikali 20, karena tadi X-nya 20. Nah, sehingga 10,41 ditambah 29,8, hasilnya adalah 40,21. Kesimpulannya, jadi apabila anggaran promosi ditingkatkan menjadi 20 juta rupiah, maka penjualan pada PT DZH diprediksi akan meningkat pula menjadi sebesar 40,21 miliar rupiah. Nah, demikianlah pembahasan mengenai analisis regresi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.